Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawira Maryam dari kelas 12 IPS 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. HAM atau yang bisa disebut juga dengan hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, dan hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi seluruh rakyat. Selanjutnya di sini ada macam-macam HAM, terdapat 6. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat. Yang kedua adalah hak asasi politik, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan dipilih. Yang ketiga adalah hak asasi hukum, yaitu hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di dalam hukum serta di dalam pemerintahan. Dan yang keempat adalah hak asasi ekonomi, yaitu adalah hak untuk membeli, memiliki, menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Dan yang kelima adalah hak asasi peradilan, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Dan yang keenam adalah hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang menyangkut dengan masyarakat dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang HAM. Latar belakang HAM itu terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal ini terdapat tingkat kesadaran terhadap HAM yang sangat rendah, lalu egoisme dan individualis, lalu psikologis yang terganggu seperti memiliki sifat psikopat, lalu memiliki emosional yang rendah, dan memiliki dendam. Nah, faktor eksternal itu lemahnya penegak hukum, minimnya sosialisasi terhadap pentingnya HAM, adanya struktur politik dan sosial yang memungkinkan terjadi pelanggaran HAM, penyebaran infrastruktur dan pembangunan yang tidak merata, dan yang terakhir adalah terdapat kesenjangan ekonomi yang tinggi. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus tragedi Mirna Cyanida. Jadi, Wayan Mirna Salihin yang berumur 27 tahun yang meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2016 setelah meminum kopi es Vietnam di Cafe Olive, Grand Indonesia. Pada saat kejadian tersebut, Mirna diketahui sedang berkumpul dengan kedua temannya, yaitu bernama Jessica dan Hani. Menurut hasil otopsi dari pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan ada zat yang bersifat korosif yang masuk dan merusak mukosa lambungnya. Nah, belakangan diketahui zat korosif tersebut berasal dari asam cyanida. Cyanida juga ditemukan oleh lab dari Polri bahwa di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan bahwa Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kronologis awal kejadiannya. Jadi awalnya itu bermula saat Jessica berteman dan berkuliah dengan Mirna. Bun Juwita alias Hani saksi pertama dan yang saksi kedua bernama Vera Rusli di kampus Billy Blue College of Design di Sydney, Australia. Sekitar pertengahan tahun 2015, Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara Jessica dengan pacarnya. Sehingga korban Mirna menasihati terdakwa agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan memakai narkoba. Nah, dengan menyatakan buat apa pacaran dengan orang tidak baik seperti pacarnya itu. Lalu ucapan Mirna tersebut ternyata membuat Jessica marah dan sakit hati, sehingga Jessica memutuskan komunikasinya dengan Mirna. Bahwa setelah kemarahannya terdakwa kepada korban, Mirna tersebut dan terdakwa pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia, sehingga membuat terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati kepada korban Mirna. Nah, untuk membalas sakit hati tersebut, Jessica kemudian membuat suatu rencana untuk menghilangkan nyawa Mirna. Jessica yang sempat memutus komunikasi kembali menjalin komunikasi dengan Mirna di aplikasi WhatsApp pada tanggal 5 Desember 2015. Nah, selanjutnya di aplikasi grup WhatsApp tersebut, Mirna mengatakan bahwa dia sangat menyukai es kopi di restoran Olive. Nah, di situ Jessica langsung berinisiatif untuk memasukkan racun cyanida itu di dalam kopinya tersebut. Nah, pada saat itu Jessica meninggalkan restoran dan menuju ke toko sabun. Nah, di situ Jessica membeli 3 sabun dan meminta karyawatinya untuk dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 paper bag. Selanjutnya pada pukul 16.14 Jessica kembali ke restoran dan Jessica mempersiapkan semuanya. Dan pada jam 16.30 Jessica langsung memasukkan racun natrium cyanidanya ke dalam es kopinya Mirna. Nah, setelah Jessica selesai memasukkan racunnya, lalu
pada saat itu sekitar pukul 17.18 Mirna dan Hani datang ke restoran. Nah, Mirna yang melihat ada minuman kesukaannya, dia langsung meminumnya. Nah, dari situ sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum yang telah dimasukkan racun tersebut, Mirna mengatakan kepada Jessica kenapa rasanya berbeda dan kenapa pahit. Dan Mirna udah menawarkan minuman itu ke Jessica, tetapi Jessica yang menolak. Lalu 5 menit kemudian Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa. Mulutnya mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama Mirna. Sementara Jessica hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan apa-apa. Lalu Mirna dibawa ke klinik cabang Grand Indonesia dan diperiksa oleh Dr. Adianto selaku dokternya. Nah, di situ dokter memeriksa bahwa kondisi nadinya udah tidak teraba, napas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada. Selanjutnya Dr. Adianto tetap melakukan tindakan medis dan dipompa jantungnya selama 15 menit. Tetapi usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya. Mirna dinyatakan meninggal pada 18.30 WIB 2016, tanggal 11 Januari 2016. Lalu di sini penyelesaian dari kasus tragedi Mirna cyanidanya itu adalah Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun cyanida dengan kadar 5 gram, dan Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54 pada 27 Oktober 2016. Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun. Lalu di sini adalah saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan pelanggaran HAM. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan karakter. Yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah HAM lebih mudah ditegakkan karena sudah diberikan pengetahuan sejak dini dan dapat dicegah berbagai bentuk pelanggarannya. Yang kedua adalah mempelajari HAM. Yang dimaksud adalah belajar tentang HAM serta metode penegakannya di lingkungan masyarakat membuat kita sadar akan tingginya rasa kemanusiaan dalam HAM. Lalu yang ketiga adalah menegakkan HAM dengan berbuat baik, dan yang terakhir adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan atau pendapat saya. Jadi, menurut saya kasus ini terjadi pada tragedi Mirna cyanida ini adalah sangatlah kejam dan tidak manusiawi. Karena sebenarnya masalah ini tuh masih bisa diatasi atau masih bisa diobroli dengan baik-baik. Nah, karena ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, HAM yang dilanggar di sini adalah hak asasi manusia untuk bertahan hidup. Jessica melanggar hak asasi karena dia membunuh Mirna secara perlahan. Nah, segitu saja presentasi dari saya. Maaf jika ada perkataan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.